Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran mapel bisnis online kali ini. Tetap semangat, semoga sehat selalu dalam lindungan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Belajar HTML bagian ke-9 lanjutan, yaitu membuat situs toko online. Sebelum mempraktikkan situs toko online, maka kita siapkan rancangan dan gambar-gambar yang diperlukan. Antara lain, gambar navigasi yang akan kita gunakan, kemudian gambar-gambar produk yang juga akan kita gunakan. Di sini ada beberapa gambar produk. Selanjutnya, situs toko online yang kita siapkan atau akan kita buat adalah sebagai berikut. Selamat mempelajari, sukses selalu. Silahkan buka script HTML untuk layout toko online yang telah kita buat pada belajar HTML bagian 9 yang terdahulu. Selanjutnya kita akan mengisi bagian header nanti yang berisi logo dan tampilan nama situs, yang mana akan kita kasih nama Rossi All Shop. Silahkan ketik script HTML seperti berikut. Kita ganti untuk letaknya, ini nanti di head ya, di head kita ganti dengan logo dan teks Rossi All Shop. Jadi logo JPG ada di folder DCIM, subfolder toko online. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah masuk logo Rossi All Shop. Kita kembali ke script HTML. Kita tentukan ukurannya biar bisa kecil. Kita atur dengan tinggi 75 pixel. Lebar juga 75 pixel. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini tampilan logonya sudah mengecil. Kita kembali ke script HTML-nya. Selanjutnya kita memasukkan teks Rossi All Shop.
kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini roti Allshop sudah masuk berdampingan dengan logo, tetapi sesuai dengan rencana kita, nanti antara logo dan teks roti Allshop ada jarak, dan dalam script HTML tidak mengenal spasi sehingga perlu perintah, yaitu NBSP titik koma. Kita kembali ke script HTML, kita tambah perintah spasi, kita buat NBSP titik koma. NBSP titik koma NBSP titik koma. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada jarak antara logo dan tulisannya. Kita sesuaikan, nanti ada beberapa NBSP yang kita perlukan supaya nanti jaraknya bisa lebih indah jika dilihat di headernya. Untuk banyaknya perintah NBSP tergantung sesuai kebutuhan ketika nanti tampilan di web browser. Jika kurang kita tambah, jika kelebihan kita kurangi. Selanjutnya adalah kita buat ukuran teks roti Allshop. Kita buat pakai perintah tag font size. Di sini kita buat tag font size 7 pixel. Sekalian kita format tulisannya roti Allshop italic atau miring. Kita update dengan tag I. Kita simpan, kita lihat hasilnya di browser. Nah, sudah jadi. Kita kembali ke script HTML. Selanjutnya kita buat tulisan roti Allshop dan logo biar bisa tengah. Kita perintahkan dengan legend. Jadi di TD call span 5 pixel kita tambahi tengah secara vertikal dan tengah secara horizontal dengan perintah. Kalau secara vertikal berarti v-legend middle. Dan untuk tengah mendatar align center.
kita simpan, kita lihat hasilnya di browser. Nah, sudah tengah. Setelah kita berhasil mengisi header, selanjutnya kita mengisi navigasi, yang mana nanti navigasi itu terdiri dari beberapa shortcut, antara lain shortcut beranda, profil, produk, katalog, dan hubungi kami. Nah, untuk shortcut ini nantinya jika tampil di web browser, harapannya ketika diklik nanti menuju link yang sesuai dengan shortcut tersebut, sehingga ada beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain masukkan gambar navigasi, kemudian memberikan perintah spasi antara gambar dengan NNBSP, kemudian membuat link shortcut navigasi dengan tag a href. Kita mulai mengisi shortcut navigasi. Memasukkan gambar navigasi, jadi perintah image shot ada di folder DJIM, subfolder toko online dengan nama beranda.jpg. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah masuk beranda. Nah, ini kalau kita klik nanti belum bisa karena belum kita perintahkan tag href. Dengan langkah yang sama, kita masukkan semua shortcut, yaitu shortcut selanjutnya profil, produk, katalog, dan hubungi kami dengan perintah yang sama. Kalau sudah masuk semua, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah masuk semua, shortcut beranda, shortcut profil, shortcut produk, shortcut katalog, dan shortcut hubungi kami. Kita kembali ke script HTML. Kemudian kalau kita lihat tampilan di web browser seperti apa. Nah, ini sudah masuk. Dari shortcut semuanya sudah masuk, cuma masih berdempet-dempet, sehingga perlu kita atur nanti dengan menambah perintah spasi NNBSP. Jadi supaya antara shortcut navigasi tidak berdempet, kita perintahkan dengan spasi NNBSP. Jadi di antara masing-masing shortcut kita kasih perintah NNBSP sesuai kebutuhan. Kalau di sini kita buat NNBSP sebanyak 4 kali. Kita simpan, kita lihat hasilnya di web browser. Nah, tampilannya sekarang sudah ada jarak antara shortcut yang satu dengan shortcut yang lain, antara beranda, shortcut profil, produk, katalog, dan hubungi kami. Selanjutnya kita mengatur agar shortcut tadi bisa tampil bagus di situs Rossi Allshop.
maka kita perintahkan dengan tambahan perintah Ligand Center. Ya, kita simpan, kita lihat di web browser. Nah, sekarang tampilan shortcutnya sudah berada di tengah-tengah situs. Agar shortcut dapat berfungsi, maka kita perintahkan seperti di awal tadi, yaitu membuat link shortcut navigasi dengan perintah take a href. Misalnya kita coba di sini dengan link. Nanti ketika masing-masing shortcut kita klik, maka lari ke alamat yang dituju. Misal di sini http coba.com. Nah, jadi kita coba untuk beranda, kita buat link di coba.com. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Kita coba beranda, kita klik. Nah, akhirnya link sudah jadi. Jadi masing-masing shortcut kita perintahkan link, yaitu take a href. Kemudian nanti alamat linknya disesuaikan dengan halaman situs. Misalnya kalau kita sudah buat halaman situs, misalnya di sini beranda, maka untuk coba di sini kita ganti dengan http://beranda.com misal. Kemudian untuk profil juga http://profil.com misalnya, seperti itu. Sehingga nanti masing-masing shortcut akan mengarah ke halaman situs sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita mengisi side kiri. Langsung aja ketikkan sebagai berikut.
Jadi di sini kita buat kata kategori dengan ukuran font 5 pixel. Kemudian kita juga di bawahnya, karena nanti kategori-kategori di sini akan menuju link sesuai dengan halaman kategori baik 1, 2 maupun 3, maka kita perintahkan dengan perintah link, yaitu dengan href. Kalau di sini kita kasih kosong saja, nanti ketika kita sudah punya halaman situsnya bisa kita isi sesuai dengan linknya. Kalau di awal tadi di bagian navigasi kan kita coba http coba.com. Nah, kalau di sini kita ambil atau kita buat kosongan saja. Jadi di antara tanda petik kita buat kosong. Dengan maksud nanti kalau sudah kita punya halaman situsnya yang sesuai, maka kita isi dengan yang sesuai. Ya, kalau sudah kita isi, kita simpan. Lihat hasilnya di web browser. Nah, ini sudah masuk. Jadi di sini warnanya warna biru, sehingga di sini kalau kita klik mouse itu kita kasih di sini, nanti akan ada tanda gambar tangan kalau di komputer. Tapi kalau di HP tinggal kita klik, nanti akan menuju link yang dituju. Selanjutnya kita setelah mengisi side kiri, maka kita mengisi isi untuk baris ketiga, yang nanti isinya ucapan selamat datang di Rossi All Shop. Kemudian juga ada beberapa tulisan yang berisi promosi, yang diharapkan nanti di tampilan web browser tulisan promosi ini bisa berjalan. Kita mulai, silahkan ketik sebagai berikut. Kita buat ukuran kalimat selamat datang di Rossi All Shop adalah sebesar 5 pixel. Kemudian untuk posisi nanti biar di tengah, kita perintahkan center. Kita tuliskan selamat datang di Rossi All Shop. Kita tutup dengan center, kemudian kita tutup font.
kita kasih perintah tag P biar nanti paragraf baru. Ya, kita lihat sudah. Nanti harapannya ketika di web browser akan tampil tulisan selamat datang di Rossi All Shop, posisi di tengah dengan ukuran huruf atau font 5 pixel. Kita simpan, kita lihat hasilnya dulu di web browser. Nah, ini tampilan selamat datang di Rossi All Shop, tampilannya sudah di tengah dengan ukuran huruf 5 pixel. Selanjutnya kita masukkan kalimat promosi yang berjalan dengan harapan nanti ukuran hurufnya 4 pixel, yaitu kalimat Rossi All Shop, solusi untuk penampilan Anda, anggun, cantik, dan berkelas. Mari kita ketik script-nya sebagai berikut. Perintah marquee untuk membuat teksnya berjalan. Font size 4 pixel. Kalimat Rossi All Shop, solusi untuk penampilan Anda, anggun, cantik, dan berkelas. Kita tutup font dan juga marquee. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Ya, berhasil. Di sini kalimat promosinya berjalan. Rossi All Shop, solusi untuk penampilan Anda, anggun, cantik, dan berkelas. Berikutnya kita isi untuk side kanan, nanti dimana diharapkan di sini untuk membuat form action. Artinya di sini berisi tentang username dan password. Maka kita langsung silahkan ikuti skrip HTML sebagai berikut. Tag from action. Form action, login PHP, method, post, berikutnya untuk ukuran login anggotanya menggunakan font size 5.
tag label, username, input type, berupa tag, name, username, placeholder, username juga, ya. Kita buat untuk username dulu, berhasil atau belum kita simpan, kita lihat hasilnya. Ya, di sini tampilan untuk login anggota, username. Nanti di sini bisa diketikkan ya kalimat, misalnya ini username-nya Gun. ...2020 misalnya. Jadi sini nanti bisa diketikkan di browsernya. Setelah kita buat username, kemudian kita buat password. Label, password, kemudian tipe input, password, name, password, placeholder, password. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, di sini nanti hasilnya di kolom password bisa kita kasih password, misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, nanti di browsernya tampilannya seperti ini untuk username dan password.
Berikutnya buat checkbox remember dan submit. Tabel, input type, checkbox, name, remember, value, remember, kalimatnya remember me. Kita tutup tabel, kita tutup paragraf, kita buat untuk yang selanjutnya submit. Input type, submit, name, submit, value, login, kita tutup form. Kita simpan, kita lihat hasilnya di browser. Nah, sudah jadi untuk login anggota, mulai dari username, password, remember me, login. Jadi untuk username kita bisa isi, kita tulis. Untuk password juga bisa kita isi, kita tulis. Untuk remember me kita centang. Ya. Itu tampilannya seperti ini. Jadi untuk membuat login anggota sudah jadi, yang terdiri dari username, password, checkbox, remember me, dan login. Selanjutnya kita memasukkan gambar produk di kolom isi baris ke 1, 2, 3, 4 ya. Keempat, nanti yang di sini isinya adalah gambar produk, kemudian harga, kemudian ada shortcut detail dan shortcut beli. Kita coba dulu, kita masukkan gambarnya dulu. Nanti setelah gambarnya fix, baru kita masukkan shortcut detail dan shortcut beli. Kita mulai.
Gambar pertama langsung kita setting aja posisi di tengah dengan ukuran yang sudah kita buat supaya nanti bisa tepat. Kalau untuk Ananda semua bisa diganti sesuai dengan produk yang Ananda buat. Gambarnya center nanti di tengah. Yang pertama adalah gambar gamis remaja. Dengan ukuran lebar 250 poin, tinggi 275 poin. Nama produk gamis remaja. Harga 157.000. Stok sebanyak 5 buah. Ya, jadi ini posisi di tengah gambar gamis remaja.jpg, kemudian dengan nama produk gamis remaja dengan harga Rp157.000. Stoknya ada 5. Kita simpan, kita lihat hasilnya dulu sebelum melanjutkan langkah berikutnya. Nah, ini sudah jadi sudah masuk foto gamis remaja dengan harga 157.000 dengan stok 5. Kita kembali ke scribe HTML. Selanjutnya kita dengan langkah yang sama kita masukkan produk-produk berikutnya, diantaranya adalah gamis syar'i 1, kemudian granula Balotelli yang masing-masing untuk gamis syar'i seharga 198.000 dengan stok 4, kemudian granula Balotelli seharga 210.000 stok 4 juga. Dengan cara yang sama seperti ketika kita membuat skrip untuk gamis remaja, kita simpan, kita lihat hasilnya di browser. Nah, ini sudah jadi masuk semua produk. Ada gamis remaja harga 157.000 stok 5, kemudian gamis syar'i 1 seharga 198.000 stok 4,
Kemudian granula Balotelli seharga 210.000, stok 4. Langkah berikutnya kita membuat shortcut detail dan shortcut beli. Langkahnya sama dengan ketika kita membuat shortcut navigasi. Ikuti skrip HTML sebagai berikut. Image detail, yang tersimpan di folder DCIM, subfolder toko online, langsung kita kasih spasi dengan shortcut beli. Jadi di sini untuk shortcut detail dan shortcut beli
kita kasih perintah href, kita buat kosong. Nanti kalau sudah punya halaman situsnya bisa diisi alamat situsnya, halaman situsnya. Kemudian untuk detail, shortcut detail kita perintahkan seperti ini, image shot dcim /tokoonline/detail.jpg tanda petik. Kemudian kita kasih perintah untuk spasi npsp. Berikutnya untuk shortcut beli, yaitu dengan perintah image shot dcim, maaf ini toko online, kemudian /beli.jpg tanda petik, penutup href, kemudian penutup text center. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, sudah masuk di sini. Untuk produk gamis remaja harga 1.507.000, stok 5. Kemudian ada shortcut detail dan shortcut beli. Nanti kalau kita klik, kalau kita sudah punya linknya berdetail, maka masuk ke halaman detail. Kalau beli berarti kita nanti masuk ke halaman beli. Selanjutnya kembali ke scribe HTML. Dengan langkah yang sama kita membuat shortcut detail dan beli untuk produk-produk berikutnya. Dengan langkah yang sama maka kita perintahkan seperti ini. Untuk produk granula Balotelli, detailnya sudah, belinya sudah. Kemudian untuk produk gamis syar'i juga sudah. Dengan cara yang sama, dengan langkah yang sama, kita lihat, tapi kita simpan dulu, kita lihat hasilnya. Nah, langkah untuk memasukkan gambar beserta shortcut detail dan beli sudah selesai, baik gamis remaja, gamis syar'i 1, gamis granula Balotelli sudah bisa sukses semua. Kita kembali ke scribe HTML berikutnya. Selanjutnya kita mengisi side kiri yang berisi tentang customer service, yaitu, tetapi sebelumnya kita lakukan penyesuaian. Yang dulu di layoutnya itu baris atau tinggi barisnya 500 pixel, kita rubah menjadi 300 pixel. Kemudian dengan cara seperti biasa untuk memasukkan teks dan seterusnya, kita buat di sini posisinya V-legend top, artinya nanti teksnya ada di atas, vertikal, secara vertikal di atas. Kemudian ukuran huruf customer service-nya adalah 5 pixel. Tag berikutnya berisi tentang SMS, call, dan WA. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya sudah untuk kolom customer service. Oke, kita kembali ke scribe HTML untuk melangkah berikutnya. Selanjutnya kita mengisi untuk side kanan yang berisi tentang informasi koleksi terlaris produk gamis remaja. Seperti langkah-langkah yang terdahulu, akhirnya dapat kita ketik seperti ini. Untuk font size 5 pixel, teksnya koleksi terlaris, kemudian text center, images
DCIM toko online gamis remaja.jpg, kemudian lebarnya 250 pixel, tingginya 275 pixel dengan tag gamis remaja dengan harga Rp157.000. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya untuk koleksi terlaris gamis remaja, harga 157.000K. Oke, selanjutnya kita kembali ke Scribe HTML. Untuk langkah berikutnya kita mengisi site kiri yang berisi tentang koleksi produk terbaru dengan nama sisa dress. Seperti langkah-langkah sebelumnya, untuk memasukkan gambar produk beserta identitasnya atau keterangannya. Font size 5, koleksi terbaru, tagnya, kemudian center, tag image set untuk DCIM toko online sisadress.jpg, kemudian ukurannya lebar 250 pixel, tinggi 275 pixel seperti yang awal-awal, kemudian teks namanya sisa dress dengan harga Rp115.000. Kita simpan, kita lihat hasilnya di browser. Ya, udah masuk koleksi terbaru sisa dress dengan harga Rp115.000. Selanjutnya kita mengisi gambar produk yang terakhir, yaitu produk terlaris kedua, yaitu produk Granella Balotelli. Seperti biasa langkahnya, kita perintahkan untuk tag center, image set, Granella Balotelli dan seterusnya, kemudian lebar 250 pixel, tinggi 275, kemudian teksnya Granella Balotelli dengan harga Rp150.000. Cukup, kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya di browser. Ya, ini hasilnya produk terlaris kedua, yaitu Granella Balotelli dengan harga Rp150.000. Untuk langkah berikutnya merupakan langkah terakhir, yaitu kita akan mengisi kolom footer, yang mana di sini berisi tentang identitas Rossi Allshop, yaitu alamat, kemudian ucapan terima kasih karena sudah berkunjung ke toko online. Dengan perintah yang seperti biasa, langkah-langkah sebelumnya, mulai dari penentuan posisi, teks, center, kemudian ukuran huruf, font size 4 pixel, teks Rossi Allshop ditutup dengan teks /font, kemudian tag P untuk paragraf berikutnya atau ganti baris, ganti paragraf. Kita tulis alamat Jalan Sermo, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian tag P dengan tulisan terima kasih sudah berkunjung ke toko online kami. Kemudian ditutup dengan tag /center. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Untuk hasil footer. Nah, di sini hasilnya footer Rossi Allshop, alamat Jalan Sermo, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian kata ungkapan terima kasih sudah berkunjung ke toko online kami. Demikian untuk belajar HTML bagian ke-9 lanjut. Selamat belajar, sukses selalu. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.